Assalamualaikum. Sebelumnya saya ada testimoni soal munculnya long COVID atau mungkin juga efek samping vaksinasi yang saya alami tahun lalu, atau mungkin juga itu timbulnya karena faktor U ya, atau faktor lain yang ternyata bisa hilang dengan mempraktekkan intermittent fasting. Nah, sesuai janji, inilah testimoni lanjutannya, gambaran sharing tentang pengalaman intermittent fastingnya. Bukannya saya meraktekin dengan cara aneh-aneh, macam bersemedi di gua selama 40 hari secara tanpa busarip atau apa gitu. Tapi saya ini cuma meraktekin intermittent fasting yang ringan-ringan. Makannya juga nggak pakai diet apa-apa, makan biasa saja, sesuka hati, dan bukannya saya ini terus ngeremus kemenyan atau apa. Karena sekali lagi, saya ini manusia biasa, bukannya jahe langkung. Ringan ya. Tapi jangkanya agak lumayan, yaitu 9 minggu alias kalau menurut hitungan anak SD, 9 kali 7 hari, 63 hari. Kalau sama temen kurang dikit bolehlah, jadi 62. Wong berkalian kok ditawar, kayak nawar tukang sayur. Walah. Detailnya seperti di tabel. Minggu pertama, intermittent fastingnya diselingi puasa full di hari Kamis, tanpa sahur, jadi Kamis itu saya dapat puasa 24 jam. Kalau di rata-rata fasting minggu pertama itu 16 jam, tapi kalau Kamisnya tidak dihitung, itu rata-rata hariannya cuma sekitaran 14 jam. Minggu kedua diawali puasa full di hari Senin, dapatlah 24 jam lebih. Tapi selainnya di hari Kamis itu fastingnya cuma antara 13 sampai 15 jam saja. Minggu ketiga gitu lagi, rata-ratanya 16 jam, itu pun karena ada puasa Senin yang sampai 24 jam. Minggu keempat, ngerasain enak, fastingnya rada kenceng. Kebetulan di kantor juga sibuk, nggak sempat sarapan, tahu-tahu udah waktunya makan siang. Rata-rata jadi di atas 17 jam secara nggak sengaja dan hampir nggak kerasa. Kondisi sudah jauh lebih oke nih di minggu keempat. Berhenti di situ aja sebetulnya udah bisa, tapi nanggung sih. Jadi saya lanjutin. Minggu kelima, puasa fullnya itu Senin dan Kamis. Jadi secara rata-ratanya di atas 17 jam lagi, walau di luar Senin Kamis kelasnya biasa. Minggu ke-6 gitu lagi, mendekati 18 jam rata-rata hariannya. Minggu ke-7 idem dito, full puasa Senin dan Kamis, tapi di hari lain fastingnya agak dikendorin. Jadi rata-ratanya cuma 16 jam. Selain puasanya rada kendor, celana juga berasa kendor nih. Ada yang sampai melotrok malah. Tapi soal celana ini nggak usah diurus nih, sorry. Minggu ke-8 lebih kendor lagi, yaitu puasanya dan bukannya sarung. Puasa fullnya cuma Senin, jadi rata-rata hariannya 16 jam saja. Terakhir minggu ke-9, puasa fullnya cuma Kamis dan dapatnya juga 16 jam. Selesai, habis itu nggak dicatetin lagi. Apakah ini berat? Tidak, no. Kalau sudah biasa makan porsi kecil, dan sudah sesekali praktek puasa Senin atau Kamis, dan dasarnya tidak ada gangguan diabetes atau pre-diabetes, maka itu tidak berat. Relatif enteng, bahkan seamless. Dengan catatan ini tentu akan beda untuk yang belum adaptasi, yang melakukannya secara ujuk-ujuk, atau kalau memang ada bawaan pradiabetes atau diabetes atau setengah kecanduan karbo. Disclaimer-nya itu. Kalau dicermati datanya, bisa lebih kelihatan mungkin ya, bahwa ini nggak berat. Gini ya, kalau yang puasa Senin Kemisnya di take out, saya itu rata-rata harian fastingnya cuma 15 jam kurang beberapa menit. Di luar negeri gitu ya. Yang terkenal itu kan 16/8 fasting. Rata-rata puasanya 16 jam. Ini cuma 15 jam. Tapi kalau secara ilmiah sih ini masih di atas batas minimal. Menurut Profesor Walter Lango, minimal itu intermittent fasting 12-13 jam, ini sudah lebih. Dan ini di malam hari loh ya. Ringan dan seamless sambil tidur. Tentunya begitu sarapan itu tidak kalap, porsinya biasa saja, agak kecil bahkan. Sehari-hari saya tetap makan 3 kali, ngemil jalan terus juga, tapi yang normal-normal aja. Dan bukannya terus ngemilnya itu saya merakoti balungan kebu atau apa gitu. Walah, bisa rampal gitu. Gigi kita kalau kita nekat merakoti daging-daging halal. Walah. Selingan Senin Kemisnya itu juga tidak terus-terusan. Kadang bangun sahur, terus minum air putih. Kadang juga kebablasan, jadi tanpa sahur. Hasilnya apa? Lumayan banget, sangat melegakan. Iritnya nggak seberapa sih. Karena ini tuh puasa bukan karena pengiritan ya. Tapi terpicu oleh long COVID kemarin itu. Berkat puasa ini, rasa sakit-sakit di tulang dan otot yang muncul sebagai efek samping vaksinasi atau mungkin juga long COVID yang semula amat mengganggu itu hilang. Dan hilangnya itu bukannya di minggu ke-8 atau ke-9, no.
Sudah mulai terasa drastis mereda, itu dimulai di minggu kedua. Berat badan apakah turun? Saya sih nggak ada masalah ya dengan berat badan. Tapi ya, turun. Semula sekitaran 56 kilo, turun sekitar 2 kiloan. Kalau daging sapi itu ya, sekilonya itu 125.000. Ini kok malah jadi dibandingin sama daging sapi. Turunnya kapan? Ini juga di sekitaran minggu kedua, ketiga. Habis itu terus relatif stabil, nggak turun lagi. Manfaat lainnya apa? Pikiran apakah jadi lebih bening? Dari awal saya tuh nggak pernah merasa pikiran saya butek sih ya. Jadi sulit disimpulkan. Tapi mata saya berasa agak celing gitu. Biasanya ya kalau udah capek gitu, susah baca tulisan yang kecil-kecil. Setelah fasting itu ternyata kalau kecil banget sih tetap susah ternyata. Faktor U ini ya, tentunya. Unyang-unyang. Ngaji gitu ya. Biasanya lambat dan agak blekak-blekuk. Saya pikir tuh setelah fasting terus bisa ricis lancar gitu. Ternyata enggak. Tetap seperti semula. Ini perlu lebih banyak semangat lagi dan perlu banyak istighfarnya. Astagfirullah. Stamina dan kebugaran umumnya. Ini terasa lebih sip. Beneran. Jalan kaki gitu ya. Jaraknya bisa lebih jauh dan lebih nggak capek. Mungkin ini indikasi dampak positif ke mitokondria sel-sel. Embuh nih gimana ngukurnya. Walau alam. Makan buah-buahan tertentu gitu ya. Dulu-dulu itu biasanya terus ganggu tidur dan atau ganggu pencernaan. Ternyata setelah fasting ini jadi lebih tahan rasanya. Mungkin ini indikasi adanya perbaikan mikroba di perut juga. Walau alam ini sekedar kira-kira. Tidur juga jadi berasa lebih berkualitas. Nggak cuma sekedar saya rasa-rasain, tapi ini terukur pakai smartwatch. Khusus ini insya Allah nanti ada ulasannya tersendiri. Selera makan, terasa lidah itu lebih sensitif ya. Beda gitu. Makan terasa lebih nikmat, tapi terus cepat kenyang. Porsi kecil aja udah terasa kenyang. Saya juga jadi lebih banyak minum air putih sih. Mungkin itu berpengaruh. Kalau yang niat mau nurunin berat badan, ya mestinya bakal signifikan itu turunnya kalau ikut praktekin 9 minggu seperti saya ini. Walahu alam. Atau bahkan cukup 4 minggu mungkin. Hal lain lagi, ginjal saya ini kan kecil sebelah ya. Begitu menurut hasil USG tiap kali saya check up kesehatan. Jadi, saya ini cenderung jarang keringetan. Keringet cuma sedikit. Lah, setelah fasting ini, saya berasa lebih gampang keluar keringet dan keluar keringetnya lebih banyak. Alhamdulillah. Kecut apa enggak bau keringet saya? Ini mbuh. Dan ini keringetnya keringet biasa loh ya. Karena exercise dan bukannya karena diuber-uber penagih hutang. Kok terus kesana saya. Yang saya rasain agak beda lagi di minggu kedua sampai kelima gitu ya. Saat pipis itu baunya lebih menyengat. Nah, hangsur gitu. Nggak tahu ini karena perubahan metabolisme di ginjal atau hidung saya yang jadi lebih peka atau apa. Tapi setelah di minggu ke-7 sampai ke sini itu terasa biasa lagi. Di tanggal 21 Februari kemarin, saya terus dapat jadwal general check up kesehatan, tapi hasilnya belum dapat. Mungkin nanti bisa kita sharing terpisah insya Allah. Begitulah testimoni hasil intermittent fasting 9 minggu. Untuk yang lebih spesifik insya Allah akan menyusul sharing-sharing lanjutan. Jadi buat yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan lanjutannya, silahkan subscribe aja kalau mau. Kalau nggak mau ya wis. Semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi para pejuang sekalian. Terima kasih.